Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Baik, sebelum Bapak mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin mengabsen pada anak-anak sekalian. Apakah pada pagi hari ini hadir semua? Iya, hadir semua. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan membahas tentang norma-norma kehidupan dalam masyarakat. Nah, norma-norma dalam kehidupan masyarakat itu ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Pertama adalah norma-norma kehidupan dalam masyarakat. Nah, ya ini pengertiannya, menurut Aristoteles dalam bukunya Politik, bahwa manusia adalah zoon politikon, yang artinya bahwa manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu tergolong dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan bersama. Nah, jadi untuk manusia itu tidak bisa hidup sendiri, itu hidup berkelompok. Nah, di sini juga ada akan tetapi manusia sebagai makhluk monodualisme, yang artinya selain sebagai makhluk individu, nah juga manusia juga sebagai makhluk sosial. Nah, ciri-ciri sebagai makhluk individu itu adalah nih. Ciri-ciri makhluk yang individu yaitu mempunyai bakat, minat, sifat dan fisik dan lainnya. Nah, jadi setiap manusia itu mempunyai minat, bakat masing-masing. Dan selanjutnya yang kedua itu ciri manusia sebagai makhluk sosial. Satu, keinginan untuk menjadi satu, menjadi manusia yang lain. Berarti dia inginnya bergelombol, bersatu. Nah, selalu bersama, berkelompok ya. Tidak bisa sendiri-sendiri. Mereka selalu berkelompok, bergelombol. Dan yang kedua adalah manusia selalu ingin menyatu sesama alam. Mereka sesama manusia itu sering menetralisir atau ingin merasa nyaman, tenang bersama alam. Kalau berada di pegunungan, merasa sejuk, aman. Nah, itu adalah ciri-ciri manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Nah, di sini juga ada norma. Nah, ada yang tahu norma itu apa? Yang kita bahas tadi adalah pengertian norma. Nah, sekarang norma. Ada yang tahu norma itu apa? Nah, norma adalah seperangkat aturan sebagai petunjuk hidup atau pedoman hidup. Nah, jadi manusia itu mempunyai perangkat aturan yang diatur oleh pemimpin atau petunjuk hidup dan pedoman hidup. Tujuan kita hidup untuk apa? Itu adalah pengertian norma. Nah, fungsi norma adalah mengatur kehidupan seseorang dalam masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan tentram. Jadi kita sebagai manusia itu mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram. Itu adalah fungsi-fungsi norma. Nah, di sini ada 3 kategori kepentingan yang dilindungi oleh norma. Ada 3. Ada yang tahu apa aja? Yang pertama, nah, yang pertama adalah kepentingan umum. Kepentingan umum. Yang kedua adalah kepentingan masyarakat. Yang ketiga adalah kepentingan pribadi kita. Nah, ada yang tahu kepentingan umum ini apa? Kepentingan umum itu seperti kepentingan negara sebagai dalam hukum. Nah, itu kepentingan umum. Yang kedua adalah kepentingan negara sebagai penjaga atau kepentingan masyarakat. Itu adalah kepentingan umum. Nah, apa itu kepentingan masyarakat? Nah, kepentingan masyarakat adalah kepentingan masyarakat bagi keselamatan umat, kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga, dilindungi oleh pemerintah. Itulah kepentingan masyarakat.
Dan selanjutnya kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi adalah kepentingan kita sendiri, pribadi. Yang kedua adalah kepentingan dalam rumah tangga yang sudah berkeluarga, gimana mengurus keluarganya. Yang ketiga adalah kepentingan substansi, yaitu pelindungan harta benda. Kalau kita punya harta benda itu pasti ada sertifikat, ada surat-suratnya. Itu adalah kepentingan pribadi yang harus kita patuhi di pemerintahan. Itu norma-norma dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah ada beberapa macam-macam norma. Nah, norma ini ada terbagi menjadi 4 bagian norma. Ada yang paham apa? Yang pertama adalah norma agama. Yang kedua norma kesusilaan. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Yang ketiga adalah norma hukum. Nah, 4 norma ini itu kita harus patuhi. Apa itu yang pertama? Norma agama. Nah, norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sanksi, bersifat tegas, nyata, dan tidak langsung. Itu adalah prinsip norma agama. Nah, apa contohnya? Ada yang tahu? Contohnya adalah berpuasa, sholat, menghargai umat beragama, dan antar agama. Kita tidak boleh melanggar atau melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh norma. Ini ada perintah-perintah dan larangannya. Kalau kita berpuasa, bagi yang muslim kita berpuasa. Nah, sholat kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Itu adalah peraturan, perintah-perintah oleh agama. Yang selanjutnya tadi ada apa? Kesusilaan. Kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati sanubari manusia, memiliki sanksi yang bersifat tidak tegas, tidak nyata, dan tidak langsung. Nah, itu yang kesusilaan. Dalam contohnya nih, untuk anak-anak, contohnya adalah perbuatan menyontek saat ujian, bullying, ada bully, mengolok-olok teman, membohongi teman, kita menyontek di dalam saat ujian, itu tidak boleh. Itu adalah termasuk nilai kesusilaan. Nah, yang selanjutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan segolongan manusia dalam kehidupan sehari-hari, memiliki sanksi yang tidak tegas, nyata, dan langsung. Nah, nilai kesopanan. Contohnya, nih. Contohnya adalah penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, contohnya bahasa kata dahar yang merupakan itu adalah salah satu suku Sunda yang merupakan bahasa kasar, sedangkan di suku Jawa merupakan bahasa yang halus. Itu perbedaan kesopanan. Nah, contoh yang lain, kalau kita bertamu di tempat orang, kita harus mengetok pintu, mengucap salam. Itu adalah salah satu nilai dari kesopanan. Nah, yang 4 adalah norma hukum. Norma hukum peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah, bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas, nyata, dan langsung. Nah, itu norma hukum. Contohnya, melakukan tindak kriminal atau seperti membunuh, mencuri, dan lain-lain. Itu termasuk tindakan hukum. Kalau kita kriminal, mencuri, ya pasti kita kena diberi sanksi. Apa? Kita diberi sanksi untuk dihukum, dipenjara, didenda. Itu adalah sanksi dari norma hukum. Nah, itu adalah 4 pengertian norma dalam masyarakat. Nah, pada saat pandemi ini juga ada beberapa norma yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu adalah norma di era pandemi COVID-19, yaitu adalah norma yang harus dipahami oleh masyarakat. Yang pertama adalah
mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, memakai masker saat keluar dan memasuk dalam ruangan tersebut. Nah, kita keluar rumah juga harus hanya kepentingan tertentu yang mendesak. Kalau tidak mendesak, kita tidak boleh keluar. Itu adalah aturan pemerintah. Nah, selanjutnya itu jaga jarak aman di tempat umum. Itu adalah aturan pemerintah saat pandemi COVID-19. Itu norma terbaru. Nah, baik, sebelum Bapak akhiri, dari pengertian-pengertian tadi apa macam-macam norma, fungsi norma, ada yang paham? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kalau sudah paham semua, nah itu tadi dipelajari dan dilaksanakan. Ada 4 pengertian norma yang harus dipahami anak-anak. Nah, mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan materi pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.